Ada waktu ketika yang kita butuhkan bukan liburan jauh, tapi momen berdua yang benar-benar utuh. Di tengah sunyi hutan, di bawah langit yang jujur, kita bisa saling kembali menemukan. Ajak pasanganmu, tinggalkan sejenak riuhnya dunia. Cukup kalian berdua, cukup cinta yang dijaga, karena di alam kita belajar merawat yang paling berharga. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di vlog saya. Kali ini videonya mungkin bakal terasa sedikit berbeda ya, nggak sesinematik vlog-vlog sebelumnya. Karena sekarang semuanya saya rekam full menggunakan GoPro, tanpa kamera profesional, tanpa banyak properti, dan tanpa persiapan yang rumit. Kenapa seperti itu? Karena saya dan istri campingnya pas malam minggu. Dan seperti yang bisa ditebak, tempatnya itu ramai banget pastinya ya. Buat saya yang introvert, jujur, agak canggung juga kalau harus rekam suasana yang ramai. Jadi kali ini saya cuma mau menikmatin waktu berdua, pelan-pelan aja. Tapi nggak apa-apa kan ya? Kadang yang sederhana justru terasa lebih jujur. Nggak banyak settingan, nggak banyak adegan, tapi penuh cerita kecil yang hangat. Jadi inilah perjalanan kami berdua. Perjalanan kecil yang mungkin biasa aja, tapi semoga tetap bisa nyampe ke hati teman-teman semua. Kita sudah sampai di daerah Gunung Sindur. Tadi kami berangkat dari Bintaro sekitar jam 11 siang ya teman-teman. Tujuan kami hari ini sederhana, menikmati perjalanan berdua menuju Bukit Kabayan. Rute yang kami pilih cukup familiar, lewat BSD, Puspitek, terus masuk Gunung Sindur, Ciseeng, Ciampea, hingga akhirnya menanjak ke Gunung Bunder. Dan ini adalah perempatan Ciseeng. Untuk ke kiri itu adalah tembusnya ke Parung Bogor, kalau lurus itu ke arah Kemang, dan kita arahnya ke kanan ini ya. Ambilnya ke kanan, arahnya ke Ranca Bungur. Dan kita lurus terus sampai mentok, ada pertigaan. Nah, pokoknya mentok pertigaan. Ini kalau ke kanan itu adalah arahnya ke Rumpin, dan kita arahnya ke kiri ke Ciampea. Dan ini dari sini tuh lurus terus teman-teman, ngikutin jalan besarnya. Nah, nanti kita akan ketemu di pertigaan Ranca Bungur yang nanti kita belok kanannya adalah seperti huruf U. Jadi benar-benar tajam gitu kan. Nah, ini di depan kita adalah pertigaan Ranca Bungur. Ini tikungan ini beloknya benar-benar seperti U teman-teman. Oke, kita ke kanan arahnya ke Ciampea teman-teman. Kita sampai di Pasar Lama Ciampea. Ini masih lurus terus, nanti ketemu jalan raya yang besarnya, antar provinsi mungkin ya kalau dibilang. Ini dia jalan rayanya teman-teman. Jadi di pertigaan ini kita ambil ke arah kanan ya. Ke arah kanan, terus setelah paling enggak 200 meter itu nanti kita langsung ke kiri. Ambil ke kiri ke jalan raya Bojong Rangkas. Patokannya pokoknya ada Indomaret, Cikampak kalau nggak salah. Dan sekitar jam 1 siang sebelum sampai ke tujuan, kami memang sudah merencanakannya dari awal untuk makan siang dulu sebelum sampai di tujuan. Masuk ke jalur Bojong Rangkas ini, kami berdua mulai sibuk nengok kanan kiri, nyari tempat makan yang pas. Sampai rasanya tiap belokan selalu bikin kami mikir,
makan apa ya. Dan akhirnya ketemu juga satu tempat yang kelihatannya cocok, hangat, sederhana, dan yang paling penting berkuah. Ya, pilihan kami hari ini jatuh ke soto Bogor. Soto mie 2, satu pakai nasi. Nah. Udah daging. Sekarang perjalanan masih, kalau estimasi di Google Map itu setengah jam lagi. Jadi kita mampir dulu untuk makan siang ya. Sekarang di jam 12.47 kita makan dulu soto mie teman-teman. Di sini selalu ada embel-embelnya soto mie Bogor, padahal benar ini di Bogor. Pamijahan ya. Coba dulu, ini udah diracik pakai sambal juga. Enak. Makannya nggak pakai nasi deh tuh. Pakai nasi saya doang. Begitu selesai makan dan baru aja jalan, kami malah mampir lagi. Kali ini ke Alfamart. Cuman mau beli camilan buat nanti di area camping ya. Sekarang mampir lagi di Indomaret buat beli jajan biar bisa buat cemil di sana. Ini biasa paling belinya ya jahe merah. Begini aja, ini minuman yang hangat. Oke, tapi beli aku. Belinya jajan yang ciki-ciki ya. Kenapa jangan beli angin-angin? Ya, jadi kan. Oh ya segini teman-teman. Tits, mantep. Kamu sudah dulu. Nah, kita lanjut lagi gas. Nah, ini dia bagian perjalanan yang biasanya paling ditunggu teman-teman semua. Kami sudah semakin dekat dengan akses jalan masuk menuju gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Banyak dari teman-teman yang sering tanya soal HTM dan biaya-biaya lainnya. Jadi sekalian saja ikut jalan bareng sambil lihat langsung proses kami masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi nanti ada 2 kali proses bayar. Jadi di depan pintu masuk dan nanti di dalamnya ada lagi untuk bayar camping. Oke, langsung aja kita nikmatin prosesnya ya. Tuh, waktu itu kita ke situ tuh. Waktu kita ke situ. Si Pak. Iya. Oke. Ya, selamat sore. Sore mau camping Camping, ya. Bayar Di Bu Bukit Kabayan. Kabayan. Depan Bukit. Ini bayar kawasan dulu. Oke, berapa ininya? 65. Di sini 65. Ya. Di sana nanti biar lagi Kalau di Kabayan biasanya 25.000 satu orang. satu orang. Ya. Oh gitu. Ini. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Iya. Ya, maaf. Mana belok kiri ya? Perempatan belok kiri. Oke. Oke. Siap. Makasih.
Iya, ke Kabayan. Ke sini dulu. Oke, sip. Iya. 2. Oke. Sekarang tanggal 18. Masuknya per orang 25.000 ya. Iya, banyak. 10 jadi 60. Udah banyak ya ternyata. Berarti 50 ya? 60. 60? Iya, sama parkir. Oh, sama parkir. Parkirnya 10.000 berarti ya? Iya. Oke. Siapa? Erwin? Langsung ini ya? Ya, langsung aja. Parkirnya kanan ya. Oke, siap. Sampai atas itu ya? Bisa ke atas ya? Oke. Hah? Udah tadi 60 ya? 65. Tadi di sana 65. 65 tambah 60 sama parkir. Nah, parkiran motor. Kita parkir di atas aja biar agak deketan. Oke teman-teman, sekarang di parkiran Bukit Kabayan di jam 13.56. Ya jam 2 lah ya. Kita sudah packing semua dan mau trekking dikit. Katanya sih 5 menit. Mudah-mudahan aja 5 menit beneran ya. Ya paling kalau kita dikalikan 2 aja, jadi 10 menit lah atau 15 menit. Nah, boxnya kita bawa nih. Tinggal kita gendong tas ini. Box isinya perlengkapan buat masak. Oke. Kita trekking ya, sekalian virtual tour aja. Jadi seberapa jauh trekkingnya. Camping di malam minggu. Ini salah satu waktu yang spesial. Bisa di malam minggu. Lumayan ya, tuh parkirannya di sana. Kita masih nanjak terus. Aslinya nih bisa ya aksesnya buat motor, mobil juga. Tapi kita disuruh parkirnya di sana. Oh, parkiran mobil di sini. Teman-teman, di sini ternyata ada tempat parkirnya juga. Tapi terbatas ya, hanya beberapa aja. Kalau penuh parkirnya otomatis di bawah. Dan dari tempat parkir ini ya, kita masuk ke sini. Jalannya katanya sih 5 menit lah. Nggak jauh ya. Kita go. Bawahnya segini. Box motor. Istri saya udah di depan aja tuh. View-nya asik karena full pohon pinus. Bukit Kabayan, Puncak Merkusi, Curug Ciampea. Pelangnya Bukit Kabayan berarti yang pertama. Puncak Merkusi masih jauh ya kalau ke Puncak Merkusi. Nah, camping kali ini saya bikin videonya nggak sinematikan banget ya. Karena nggak bawa kamera profesional, hanya bawa GoPro aja ini. Jadi kita langsung virtual tour. Seperti inilah perjalanannya. Jadi untuk aksesnya turun lalu menanjak lagi. Nggak jauh ya teman-teman. Tuh airnya bening.
airnya bening. Sebenarnya bahasa Jawa. Apa? Sebenarnya bahasa Jawa. Masih bocah. Bocah-bocah. Ini bagian menanjaknya ya teman-teman. Nggak se ekstrim Park. Coba. Seger. Coba. Iya. Karena bekas dicor, tumbuh lumut. Ya bagian menanjaknya ini aja teman-teman. Nah, di sini ada pohon kopi. Jadi harumnya khas kembang kopi, enak banget. Tuh, langsung ada warung. Iya. Oke, kita sampai teman-teman. Kita cari spot dulu. Ini pintu masuknya. Kita akan ambil lokasi di atas sana teman-teman. Di sini ya. Oke, jadi masih naik lagi. Lokasinya seperti ini di atas. Kita akan masih ke sana lagi. Nyari yang rada sepi. Gimana ya? Kita sudah menemukan tempat yang cocok. Ada di depan kita. Di sini teman-teman, tempatnya rata dan view-nya seperti ini teman-teman. Wow, kedepannya begitu ya, asik banget tuh. Karena ini adalah malam minggu, suasananya sudah rame ya, sama campers lain. Di bawah sana juga tuh, banyak ya. Oke, kita istirahat, duduk sejenak. Sekarang di jam 14.27. Ya perkiraan setengah 4 lah ya, kita selesai semuanya. Setelah memilih spot yang paling cocok, akhirnya kami menemukan tempat yang terasa pas untuk mendirikan tenda. Di titik kecil itulah kami berhenti, saling pandang, lalu mulai membangun tenda bersama. Ada sesuatu yang selalu saya suka dari momen seperti ini. Bukan soal seberapa cepat tendanya berdiri, tapi bagaimana setiap gerakan kecil terasa seperti kerjasama yang sederhana namun penuh arti. Di balik perjalanan yang panjang, di balik lelah dan angin dingin gunung, kami masih bisa tertawa sambil merapikan pasak dan menarik tali tenda pelan-pelan. Kadang saya berpikir, hubungan itu seperti mendirikan tenda juga. Butuh kesabaran, butuh saling bantu, dan butuh waktu untuk menemukan hal yang paling pas. Dan hari ini di Bukit Kabayan, saya kembali diingatkan bahwa kebahagiaan sering datang dari hal-hal kecil yang dikerjakan berdua. Selesai juga pasang flashlight nih seperti ini. Masih hujan teman-teman tuh. Akhirnya selesai juga. Ini hujan tapi nggak begitu deras, tapi cukup lumayan. Sekarang sudah di jam 15.28, setengah 4 ya. Dan untuk di sini ketinggiannya 855 mdpl.
Udaranya cukup sejuk. Ini mungkin karena saya dari tadi gerak terus jadi belum ngerasain dingin. Tapi istri saya yang udah mulai istirahat, udah mulai kedinginan. Berarti di sini dingin banget. Untuk suhu saya belum bisa ngecek karena masih dipakai jamnya. Jadi kalau ngecek suhu di jam ini, jamnya harus diletakin dulu beberapa menit baru bisa dapat akurat. Karena kalau nempel di tubuh itu yang keukur tubuh kita gitu. Itu selalu 32 derajat. Nah, ini kondisinya dan selesai hujan, ini masih gerimis ya. Tadi sempat deras. Dan saya di sini aja nggak pakai payung karena udah terlanjur basah. Nanti saya ganti aja. Nah, untuk pemandangannya ini karena habis hujan deras dan langsung reda begini, gunungnya langsung terbuka teman-teman. Jadi tuh gunung salaknya, wah mantep ya, ini gunung salaknya tuh terbuka, pemandangannya keren. View pemandangannya seperti ini habis hujan ya. Jadi langsung, ini belum begitu bening ya, tapi lumayan sudah mulai terbuka. Nah, gunung salaknya di sana teman-teman. Nah, ini yang tenda ini dapat view-nya bagus banget ya. Itu yang deretan ini dapat view-nya bagus banget. Langsung ke lembah yang ada gunung salaknya. Sementara saya berada di agak tengah gini, tapi lumayan view-nya langsung menghadap nih ya. Ini tenda saya menghadapnya langsung seperti ini teman-teman. Ini depannya persis dan masih bisa melihat gunung salak ini. Pokoknya karena ini di malam minggu itu ramai banget teman-teman. Ini aja tadi berseliweran, pokoknya ada yang baru datang. Nah, yang baru datang pokoknya pakai mantel apa gitu ya. Dan ada yang naik juga ke sana. Kalau naik terus berarti ke Bukit Merkusi kayaknya. Nah, untuk di Bukit Kabayan sendiri sepertinya sampai sini aja teman-teman. Ini tenda saya dan masih ada di atasnya juga masih bisa. Begitu. Dan yang berada di sana itu yang dekat-dekat warung. Kalau yang saya ini nggak ada warung sini ya. Jadi kalau mau ke warung harus ke tempat yang tadi di dekat pintu gerbang, pintu masuknya. Nah, kalau di sini juga toilet ngikutnya ke sana ya. Nah, lumayan agak jauh, lumayan agak repot. Tapi ada air yang mengalir di situ. Nah, ini airnya yang mengalir. Nah, kalau lagi hujan itu malah justru mampet begini ya. Kadang keluar, kadang enggak gitu. Dan keberadaannya dekat. Ini lumayan membantu banget kalau mau cuci piring apa gitu di sini. Dan tendanya di sini seperti ini. Oke. View-nya seperti ini teman-teman. Nah, mantap ya. Nah, kira-kira seperti ini. Hujan-hujanan saya ya. Ini aliran air dan tendanya seperti ini. Kotor banget. Inilah alasannya orang-orang jarang yang mau pakai tenda warna silver atau agak mirip-mirip putih seperti ini. Karena kalau kecipratan air itu kotornya mantep. Nah, ini bakal jadi PR banget saya. Halo teman-teman, jadi sampai malam ini kita di sini belum ada acara masak. Tadi sempat bikin jahe, air jahe sama kacang rebus, nggak saya videoin ya. Dan sekarang waktunya untuk makan. Makanannya juga ini, nih, nasi kuning masakan mertua. Mantep banget ini. Nasi uduk tapi kuning ya, nasi kuning ya. Lengkap nih. Jadi dibawain dari rumah. Yaudah, bawa buat makan di tempat camping begini. Dan istri saya makan nih
nasi goreng. Beli di warung sini ya. Jadi teman-teman kalau camping di sini, tadi saya tanya di warung itu setiap hari buka teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau camping di sini di hari biasa, itu warungnya 24 jam buka dan seminggu pokoknya nggak pernah libur. Mantep ya. Jadi teman-teman kalau kesini nggak perlu repot kalau mau benar-benar menikmatin alam, nggak perlu masak apa gitu. Cukup datang aja bawa tenda apa, nggak perlu masak-masak yang berat, makannya di sini. Ini masakannya mantep. Apa ini? Cabe. Wow, Enak ya? daun jeruknya. Ada daun jeruknya mantep, berasa banget. Oke. Mari kita makan teman-teman. Porsinya banyak banget, ini sebetulnya cukup nih buat berdua. Bisa kan? Makan teman-teman. Untuk camping kali ini saya juga nggak bawa kamera profesional ya, kamera besarnya. Jadi untuk malam ini hanya sebatas ngeliput seperti ini aja ya. Jadi nggak bisa untuk ngeliput, padahal ada city lightnya. City lightnya keren juga. Jadi teman-teman kalau kesini ke Bukit Kabayan bisa menikmatin city lightnya juga kalau malam. Cuman ini kalau saya tampilin di GoPro saya itu ini jelek banget. Pokoknya GoPro itu buat liputan malam itu jelek banget. Nih kayak gini teman-teman. Jadi tuh hanya remang-remang kayak gini doang, nggak bisa kelihatan. Itulah GoPro buat meliput malam jelek. Jadi ya cukup kayak gini aja. Paling besok pagi aja ya kita akan lanjut buat sedikit liputan aja, karena ini di hari Sabtu jadi rame banget. Mau ngeliput semua virtual tour gitu nggak enak karena rame banget teman-teman. Full ada tendanya. Oke, sampai jumpa besok pagi. Pagi teman-teman, sekarang sudah di jam 5.37. Di 5.37 udah terang seperti ini, udah kayak jam 7 aja ya. Terus kita mau langsung bikin kopi. Tadi udah sempat sholat, di jam 5 kurang 10 juga udah agak terang ya. Ini aja ditakar. Itu lagi buat jadi semalam waktu kita tidur itu hujan deras banget, jadi tambah minyak. Dan pagi ini ramai banget yang camping, yang baru datang malam-malam, entah jam berapa itu ya, mungkin jam 2, jam 1, jam 2 udah lagi pada bangun tenda. Oh ya teman-teman, di sini suhunya tadi tuh pas ngecek di dalam itu suhunya 21. Begitu keluar 19,5. Di suhu di sini nggak terlalu dingin ekstrim ya, cuman segitu aja. Nyaman banget buat tidur. Nggak nyamannya karena ini aja sih, berisiknya aja. Jadi banyak orang-orang yang pada nggak tidur, mereka pada begadang, entah pada ngobrolin apa.
biasalah masa muda. Bikin kopi dulu. Itu baru lagi, bukan buat promo ya. Jadi kalau kopi Liyong satu gelas segini, satu gelas gede itu masih cukup pahit teman-teman. Jadi porsinya banyak banget. Malah kadang kalau di rumah tuh kopi Liyong satu bungkus ini buat 2 kali kalau pakai cangkir kecil. Sekarang sudah di jam 7:25. Kita mau masak stik ayam dan saya bahan ayamnya nih saya simpan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin nih ya buat bawa model kayak ayam atau daging. Jadi dijadikan es dulu, terus dimasukin di dalam ini kantong seperti ini nih. Seperti ini masih tahan ya, ini masih dingin juga, cuman udah nggak jadi es, cuma masih dingin, jadi masih aman banget, jadi awet ya. Ini padahal pagi-pagi saya datang kan kemarin siang ya sampai sini ya, dan dari rumah itu kemarin itu jam 11. Nah sampai sekarang di jam 7:30 itu masih aman, masih dingin, dan saya tambahin tadi tuh kemarin es batu. Jadi masih aman banget, ini juga masih dingin banget. Nah, untuk bahan stiknya juga saya udah marinasi di rumah ya, pakai bumbu ala kadarnya, pakai lada hitam, bawang putih bubuk, garam, dan bubuk paprika. Kalau bikin stik begini banyakin bawang putihnya aja teman-teman, bawang putih sama lada hitam itu udah cukup banget sebetulnya. Kalau bumbu itu 2 itu, bawang putih, lada hitam, garam, itu aja udah cukup enak. Nah, menurut saya pribadi nih, kalau bikin stik pakai minyak margarin begitu kurang enak. Paling enak itu pakai minyak kelapa teman-teman. Tuh, ini bukti bahwa di sini nggak terlalu dingin, minyak kelapanya masih encer ya, cuman beberapa aja yang jadi putih mengental. Kalau di tempat dingin banget biasanya ini udah beku teman-teman. Dan saya kalau camping itu nggak pernah pakai banyak minyak ya, cuman bawa ini aja karena masaknya jarang. Nah, bawanya pakai sebotol ini aja udah cukup. Nah, wajannya udah mengebul. Kita segera masukin ini. Nah ini saya pindah teman-teman ke sini karena kalau di meja lumayan ya berhamburan ini minyaknya, motorin meja, jadi biar nggak 2 kali kerja. Ngisi meja juga, saya pindah aja sini.
baliknya seperti ini terus. Bisa kayak di ini lagi di video ya. Yang cireng. Kita pernah makan cireng lagi begini kebalik dia jatuh. Tuh. Matang sempurna ya. Enggak, sini sekali lagi. Berbumbu dan juicy. Hebat ya. Sederhana tapi enak. Enak bumbu yang mana? Bumbu yang ribs. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kami hari ini. Buat teman-teman yang selalu menonton, komentar, dan ikut merasakan perjalanan ini, saya benar-benar apresiasi. Rasanya seperti ngobrol sama teman dekat yang duduk di sebelah tenda. Kadang, dalam hidup kita sering terbiasa dengan kesendirian. Ada waktunya menikmatin sunyi sendirian, memang penting. Tapi ada juga saat dimana hati kita pengen berbagi keheningan itu dengan seseorang yang kita sayangi. Dan camping seperti ini, cuma berdua, membuat waktu terasa berbeda. Lebih pelan, lebih jujur, lebih hangat. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, cobalah sesekali pergi hanya berdua saja. Nggak perlu jauh, nggak perlu mewah. Asal dilakukan dengan tulus, semua jadi terasa cukup. Lakukan sesuatu, sekecil apapun itu, atas nama cinta. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dadah!